Capek. Investigasi menuju tambang emas milik lahan Korea di area pertambangan daerah Sukabumi, tepatnya di Jampang Kulon, bersama sejumlah rekan media. Kabarnya pada hari ini sedang ada operasi penertiban terhadap para penambang di lokasi yang diduga belum memenuhi syarat terkait perizinannya. Ini Kang Hudi dari Sorot Tipikor, terengeh-engeh. Luar biasa. Maklum napas tua. Lagi investigasi. Kemana nih Pak? Tujuannya mau ke tempat di mana ada penambangan diduga ilegal belum berizin. Betul ada sidak ini dari pihak. Menurut informasi dari warga setempat dan penambang tersebut ada sidak dan rencana mau dievaluasi katanya. Itu Bang. Sinergitas berapa lembaga hukum yang mengamankan beberapa tambang ilegal? Untuk saat ini yang kami tahu ada 6 lembaga. 6 lembaga. Nah, dan 5 media Bang. Oke, siap. Kerjasamanya Pak? Kerjasamanya harapan kami semoga tambang ini sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam Penerba, bahwa harus menempuh izinnya biar ada pemasukan ke negara. Mungkin itu aja harapan kita sebagai media, bekerjalah dengan baik sesuai yang aturan yang sudah diatur. Mantap. Oke, pemirsa, ini masih menempuh perjalanan di mana titik diduga ada sidak dari pihak keamanan hukum wilayah Polres Sukabumi atau Jawa Barat. Kita akan mengambil visualnya ataupun videonya terkait giat dari aparat kepolisian yang sinergi dengan dari pihak kehutanan yang sedang menertibkan penambang di area, kabarnya diduga ini area milik warga asing, yaitu menurut keterangan para penambang dan warga setempat milik Korea. Coba kita setelah sampai di lokasi sidak nanti kita ambil visualnya biar apakah sesuai keterangan dari masyarakat dan para penambang, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kita lanjut nanti. Ini lagi ngap-ngapan dulu. Aduh. Ini beberapa rekan media sedang menelusuri jalan melewati kebun pinus dengan suasana yang adem, dan kita sudah sampai nih di warung-warung kaki lima, warung darurat yang sedianya melayani masyarakat penambang dan para pengunjung yang berkunjung ke area tambang Jampang Kulon, Sukabumi. Jadi seolah pertambangan tersebut adalah pertambangan resmi yang memang sudah ada rekomendasi perizinan dari pemerintah setempat atau perhutani, karena penambang rakyat yang dinaungi oleh koperasi yang diduga pengelolanya dari warga asing, yaitu warga Korea ini belum menempuh prosedur semestinya. Lokasinya cukup lumayan luas, berdampingan dengan operasi yang lain yang pada beberapa hari ke depan akan dilaksanakan atau dilakukan penambangan oleh warga Kecamatan Cimas setelah ditempuh prosedurnya atau perizinannya.
Kalau lokasi ini lokasi yang pernah dulu ditutup ya, ditutup sama aparat hukum setempat. Namun izinnya sudah ditempuh. Mungkin beberapa hari lagi penambangan rakyat akan dimulai kembali. Ini dari perbedaan dari lokasi ini memang berdampingan tapi berbeda koperasi. Kang, ini koperasi apa Kang namanya? Yang mana Pak? Yang ini? KMMB Pak. KMMB. Mohon. KMM di bawah komando Pak Jaya ya? Pak Jaya. Atau dari pengusaha yang dari Korea itu Kang ya? Ya, ya. Oh, oke. Kalau yang ini sebelahnya koperasi apa Kang? Yang ini nih? Oh, nggak tahu Pak itu mah Pak. Nggak tahu ya? Ya. Oke, siap. Tuh. Ini berderet saung baik warung maupun atap lobang di kawasan Cimas ya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Pemirsa, ini adalah titik tambang yang di bawah koordinasi warga asing Korea. Ini titiknya tepatnya masih tadi yang saya sampaikan di awal di daerah Jambangkulan ya Kang, Kecamatan Cimas ya. Kecamatan Cimas ini dengar kabar tadi ada sidak dari pihak polisian sama kehutanan. Cuman pada saat kami berkunjung ke sini sudah tidak ada kegiatan terkait sidak. Kita akan coba menempuh pos pengamanan untuk menemui koordinator tambang guna untuk konfirmasi terkait kegiatan operasi tadi siang. Yang kedua, secara administrasi pun kami pertanyakan apakah betul ini milik lahan tersebut milik pribadi. Terus yang ketiga, pertanyaan saya, pada saat menempuh administrasi ini masyarakat membayar pembuatan ID card yang pertama dipungut 200.000, yang kedua adalah semacam sewa lahan atau fisik dengan angka pungutan 5 juta. Apakah betul Pak Haji? Mohon maaf terkait hal ini yang Pak Haji sampaikan tadi, apa yang bisa dijawab sama Pak Haji sampaikan yang sebenarnya. Tapi kalaupun Pak Haji tidak menjawab pun itu menjadi hak Pak Haji selaku sumber. Demikian Pak Haji, mohon dibantu. Saya jawab poin yang pertama tadi tentang produksi ya. Cuma beberapa persen, memang betul. Kita dari koperasi di sini tidak tahu kandungan tanah di bawah. Tidak tahu, kita nggak tahu jual ini titik ada emasnya. Cuma yang kita tahu di sini sudah ramai ditambang masyarakat secara ilegal, karena kita sebagai masyarakat Penjambangan sangat empati kepada masyarakat. Kita legalkan. Kita koordinasi dengan pemilik tanah tersebut. Alhamdulillah pemilik tanah tersebut sudah mempercayai kepada pihak koperasi. Kantor langsung kita bikinkan secara badan hukumnya koperasi, langsung kita buka. Terus masalah produksi, memang ada yang produksi, ada yang tidak, tergantung milik. Karena kita nggak tahu di dalaman tanah tersebut. Terus poin yang kedua tentang pemilik tanah, memang betul ini pemilik tanah pribadi. Tanah pribadi yang dipercayainya kebetulan orang koperasi juga. Kita di situ ada aturan main dengan pihak pemilik tanah. Tidak mungkin pemilik tanah membebaskan begitu saja kalau tidak ada bisnis. Adalah. Terus poin yang ketiga tentang pembayaran titik, memang betul. Karena apa? Karena kita mengajukan persyaratan begitu sama pemilik tanah pun kita ada ending. Memang betul. Terus kita pun tidak memaksa kepada peminat penambang, sudah disodorkan
ini harus seperti ini. Barangkali rekan-rekan siap, ayo kita jalankan. Kalau misalnya rekan-rekan siap, berarti kita bukalah surat pernyataan kesepakatan bersama. Berarti kalau rekan-rekan tidak siap, janganlah bikinkan pernyataan, kecuali yang siap. Barangkali itu yang Haji tahu. Oke, bisa ditambahkan tadi pada saat masyarakat berminat untuk menambang, apakah betul awalnya ada keterangan bahwa lahan tersebut sudah melalui uji lab dan hasilnya positif, ada kandungan emasnya? Apakah betul? Kita tidak menyampaikan seperti itu, cuma ada historisnya masalah kandungan emas di areal tanah tersebut. Yang tadi poin pertama Ku Haji disampaikan, karena di sini sudah ada penggerakan masyarakat, katakan kalau bahasa di sini aclong, bahasa di sini onek. Daripada masyarakat di sini dikejar-kejar oleh APH, itulah kita rekrut. Kita sebagai pendiri koperasi tidak tahu kandungan di bawah seperti apa. Ya. Kembali lagi ke rezeki. Di selanjutnya begini Haji. Ada nggak konsekuensi misalnya tadi lah, kalau kita bicara rezeki kadang-kadang ada yang 1 meter tembus urat, ada yang 10 meter belum tembus. Nah, kita bicara bagaimana kalau misalnya si A menambang yang sudah membayar iuran 5 juta, ternyata sampai ketemu wadas itu tidak tembus. Dalam artian kalau sudah ketemu wadas, kalau menurut saya nih, saya juga pernah main di tambang, itu tidak akan ada urat lagi. Betul. Itu kebijakan dari pihak koperasi seperti apa untuk mereka? Itu kita musyawarah bersama, karena kan tadi yang bicarakan, bahkan operasi tidak tahu isi perut bumi. Bila mana misalnya tidak produksi dalam kedalaman 12 meter kena cadas, silakan ada kebijakan dari pihak koperasi Anda mencari titik lagi dari areal 8 hektar tersebut. Cuma di sini kebanyakan masyarakat dalam 2 meter namun jalan ditinggalkan. Seperti itu. Kita udah memberikan satu kesepakatan dalam pertemuan bersama, kesepakatan bersama. Bila mana peminat penambang yang tadi misalnya tidak produksi sampai 12 meter, tidak ada kena cadas, silahkan Anda mencari lagi, didampingi dengan tim tik-tik. Bila mana Anda misalnya saya mau di sini, silahkan dampingi sama tim sesuai aturan koperasi yang sudah disepakati. Tidak ada arahan secara tertulis misalnya si A menambang karena nggak tembus, silahkan kapan saja mencari titik. Tidak ada. Cuma kita ada dari berita acara pernyataan bila mana si calon penambang tersebut udah mendalami 12 meter tidak tembus kena cadas, silahkan untuk kebijakan dari pihak koperasi untuk mencari titik kembali. Itu kebijakan dari koperasi. Ternyata pelaksanaan di lapangan, begitu Pak Haji cek ke lapangan baru 2 meter ditinggalkan, 1 meter ditinggalkan, karena mereka, kita pun tidak menyalahkan mereka, karena mereka historisnya dari pemberangkatan onek tersebut yang perbatasan dari pihak perhutani, dan 2 meter mereka udah tembus Yang biasa mendapat urat dangkal. betul seperti itu. Itu yang jadi historis mereka itu. Oke, sangat paham dan mungkin mohon maaf bukan intervensi nih Ketua ya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah tidak ada kebijakan yang lebih dari itu? Sekiranya estimasinya begini, apabila si penambang tersebut kembali lagi ke rezeki nih, si A memang tidak ada rezekinya di emas, di lubang yang berikutnya gagal lagi, ada nggak pengembalian berapa uang persen misalnya dari dalam kesepakatan kita tidak ada. Dan apa, uang tersebut bukan untuk pengelola koperasi, kita untuk membantu administrasi untuk melegalkan lahan tersebut. Berikut kita tempuh dengan pemilik tanah milik tersebut. Izin Pak. Ya siap. Ya, berkaitan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Garing PKUKM 9 tahun 2015. Ya. Bahwa koperasi tersebut itu acuan yang diterbitkan oleh Soeharto. Nah, dievaluasi sekarang kembali lagi ke Bang Yudhoyono waktu itu ya. Nah, berkaitan dengan uang 5 juta itu, kontak koperasinya itu ada enggak itu? Kontak koperasi yang uang 5 juta itu dalam administrasi koperasi. Itu kan udah kita jelaskan. Jadi koperasi itu bukan milik perorangan.
koperasi itu siapapun yang masuk anggota di situ sebagai penambang itu udah masuk anggota. Kalau berbicara koperasi berhak anggota memberikan iuran. Kalau berbicara iuran, kalau ini tidak berbicara iuran, cuma kita membantu administrasi untuk memperlengkapi legal aspeknya tersebut koperasi. Nah, kembali ke masalah koperasi, yang mana koperasi tersebut harus ditempuh dengan namanya ART ya, atau istilahnya kan rapat anggota atau rapat tahunan. Ini koperasi ini berjalannya sudah berapa? Ini berjalan, kita baru berjalan 4 bulan. 4 bulan. Begitu kita melihat penggerakan masyarakat di sini dikejar-kejar oleh APH, kita prihatin. Oh iya, dengan inisiatif kita musyawarahkan bagaimana kalau tanah tersebut ini kita pinta kerjasamanya kepada pemilik tanah. Oh, iya. Berapa kira-kira anggota koperasi itu? Di sini anggota koperasi paling mencapai 70-an. 70-an. Kita pun tidak bisa mendirikan koperasi tanpa tidak ada anggota. Betul. Tidak ada, makanya itu. Sudah berapa kali rapat anggota untuk mengevaluasi atau kita rapat anggota pertama kita rapat anggota untuk pembentukan koperasi. Kedua, sesudah terbentuk koperasi, kita rapat tentang kebutuhan koperasi untuk menempuh legal aspek. Terus kita rapat lagi untuk kewajiban anggota terhadap koperasi. Terus tentang kita rapat lagi kebersamaan untuk pembayaran titik, karena koperasi baru berdiri belum ada sumber mata uang. Makanya kita gali dari anggota tersebut. Otomatis anggota tersebut sebagai calon penambang. Oke, Kak Haji, sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Masih ada satu lagi lah nanti. Oke. Terkait katakanlah angka 5 juta itu menjadi angka sewa lahan dan biaya administrasi untuk menempuh legalitas kegiatan tambang tersebut agar senantiasa tambang tersebut tidak menjadi penambangan ilegal, kan seperti itu tadi. Ada nggak komitmen dengan pemilik lahan tersebut berapa untuk alokasi ke koperasi, mungkin untuk biaya administrasi sekian, ketuan tanah sekian, ada nggak Pak Haji? Kalau untuk persentase itu ada. Tapi untuk anggaran yang saya tadi bicarakan, karena kita membutuhkan anggaran transportasi. Itu kalau dari anggaran uang tidak ada. Alhamdulillah pihak pemilik tanah, kalau pihak pemilik tanah misalnya minta sekian nggak bakal kita bisa membayar. Nggak bakal kita mampu untuk membayar. Cuma dari anggota tambang tersebut untuk pembentukan transportasi. Contoh, kita mager ini nggak bakal cukup puluhan juta. Beli kawat 2, ini kan itu keluarga. Berarti itu harus ada kerjasamanya. Karena di sini karena ini masuk ruangan Yupol. Berarti tidak harus lagi. Kalau kita bacakan ke sana, berarti kita tidak bisa membacakan. Penting pertambangan ini nyaman untuk masyarakat, tidak bermasalah dengan APH. Penting kita selergi. Seperti itu yang bisa Haji jawab. Pertanyaan terakhir Pak Haji, kita sharing aja Pak Haji ya. Oke. Informasi tadi adanya pihak APH yang mengadakan sidak, apa betul? Tidak ada. Tidak ada. Hari ini sampai saat ini tidak ada. Jadi gini, kita di sini sudah terbentuk poksi masing-masing di koperasi, bagian penanganan permasalahan, bagian titik. Di situ kita bekerja sesuai dengan poksi. Alhamdulillah pihak APH pun tidak ada yang turun ke lapangan. Sampai saat ini kita selagi nggak ada. Berarti hari ini yang saya dengar ada kegiatan isu itu, bohong isu.